Coba ya, kalau kamu caci maki, tutup kamar caci maki, dia didik dia dengan baik. Ya, jangan kamu umbar-umbar. Kita sudah tahu ya, banyak yang mengikuti perkara Loli ini sudah berlarut-larut, sudah makan waktu 7 bulan. Ya, ya berbulan-bulan perkaranya. Itu hanya perkara pribadi seorang Nikita Mirzani ya, terhadap keluarganya. Kenapa harus dipublis? Ini kan aib ya. Nah, berkali-kali kita sampaikan kepada Nikita Mirzani, itu tidak perlu dipublis. Dia umbar aib anaknya, dia juga mengumbar aib dirinya. Nah, ini sudah berlanjut ya. Sekarang ada kejadian bahwa anaknya lari dari rumah aman. Kebetulan lari ke tempat Rasman. Ya bersyukurlah Rasman masih peduli. Nggak ada kolerasinya, nggak ada hubungan apa hukumnya dengan Rasman. Tapi Rasman bertanggung jawab karena orang minta tolong, diantarkan ke Polres ya, diproses. Nah, kenapa ada suuzon? Ya, ada suuzon. Nah, sehingga terjadi pemukulan, sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Khusus buat Nikita Mirzani, hari ini kita bersyukur kalau memang benar Loli dibawa kembali ke rumah aman. Kita nggak tahu di mana. Boleh, katanya keluarganya yang meminta. Oke, ini yang kita butuhkan. Sebenarnya seluruh masyarakat, seluruh ibu, baik itu dari Bang Rasman, maupun dari istri Bang Rasman, maupun dari kita, maupun dari semua netizen dan penonton, pasti menginginkan bagaimana berdamainya Loli dengan ibunya. Ini ya, maaf ya, Loli segimananya dia pasti tidak seperti yang keluar darimu, pasti dia menginginkan berbaikan dengan ibunya. Makanya berkali-kali dia minta maaf kepada ibunya. Namanya anak memberontak itu biasa. Janganlah dilanjutkan perkara ini jadi sebuah permusuhan, perdebatan, menjadi konsumsi publik, menjadi aib. Sehebat apapun makeup yang dipakai oleh Nikita Mirzani, sekaya apapun yang diumbar oleh Nikita Mirzani, ketika rumah tangga kita, anak kita tidak bisa kita atur dan kita bersatu sama anak, kita juga bukan seorang ibu yang baik. Cara baik, tapi kan juga ibu dari NS sendiri juga malah dia ingin menyerahkan apa yang mengirim Loli itu ke rumah aman, itu udah tepat itu? Sebenarnya nggak tepat, ya. Seharusnya harapan kita, mungkin juga statement Bang Rasman kita tahu. Saya kalau nggak mau Loli, saya mencoba menjembatani untuk agar Loli dan Nikita Mirzani bersama atau bersatu. Dan demikian juga dengan soft dan dengan bijaknya istrinya Rasman, Ibu Ade Suryani menyampaikan, kau ambil anakmu, kau ayomi dia, kau lindungi dia. Nah, seharusnya berikan kepercayaan kepada Loli yang lagi stres, yang fisikisnya kita nggak tahu, kita nggak bisa nebak-nebak seperti apa keadaan fisikis Loli, kita nggak tahu. Walaupun badannya kayaknya senang, mungkin perasaannya tidak senang. Nah, kita takut dia berbuat nekat, hal-hal yang buruk ya, apakah melakukan di luar batas kemampuan yang kita pikirkan. Nah, di sini hari ini kita mendengar, kita tidak tahu bahwa keluarganya, emak uwonya atau tantenya yang mencoba mengurus Loli, mungkin meminta kepada para pihak, baik itu KPAI maupun PPA maupun pihak kepolisian, agar dapat anaknya diberikan di tempat yang aman. Mungkin begitu menurut dia. Ya, selagi anak itu masih di bawah umur, silahkan. Mana tahu dalam 4 bulan ini kalian bisa bersama dan bersatu. Semua kita inginkan seperti itu. Ya, bagaimana rangkul anakmu.
Ya, berikan kepercayaan, kenyamanan. Ngapain kamu ngurus orang, menghina orang, mencaci orang, siapa orang, semua nggak perlu nikmir. Kamu coba urus, rangkul anak-anakmu. Banyak dosa kita. Coba, udah waktunya kita membesarkan anak dengan segala upaya. Kita tahu kamu single parent, ya, tapi kamu orang hebat loh dalam memperjuangkan kehidupan sehingga kamu bisa mampu menjadi orang kaya. Bukan kayak kami, nggak mampu jadi orang kaya sehebat kamu. Tapi kamu hancur ketika kamu tidak mampu membina rumah tanggamu, yaitu tentang anak-anakmu. Ya, Nikita Mirzani dalam hal ini, saya sebagai ibu ya, menyampaikan, pasti kita ini tidak sesuai dengan mulut, pasti kita sayang sama anak kita. Nggak mungkin mencaci maki anak itu dari hati, itu nggak mungkin. Nah, coba ya, kalau kamu caci maki, tutup kamar caci maki, dia didik dia dengan baik. Ya, jangan kamu umbar-umbar. Ya, terus dalam hal ini berdamailah kepada anakmu, berikan rasa kenyamanan, kepercayaan bagi dirinya. Dan kepada Loli, ya, Loli, apapun yang terjadi, ibumu harus dihargai. Berkali saya sampaikan, kalau boleh Allah itu dua, nomor dua itu adalah ibu. Ibumu. Dengan segala kekurangan, dengan segala hal yang menyakitkan, bersabarlah menghadapi orang tua, karena kita lahir dari rahimnya. Itu sudah hebat lah namanya, ya. Masih ada biasa percekcokan, pertengkaran itu, tapi jangan membuat orang berdosa karena dijadikan ini konsumsi publik. Bicara konsumsi publik, Ibu kan juga kenal yang namanya Rasman Arifin Sugiana. Tadi juga dia berpendapat bahwa dia juga pun tidak tahu bahwa itu. Nah, inilah, maaf, hidup itu adalah moral dan etika. Hukum itu juga moral. Apa yang dikatakan hukum itu moral, ya. Nah, tentu kalau moral bersama dengan etika, seharusnya para pihak, baik KPAI, PPA, maupun pihak kepolisian, punya moral lah sedikit. Hargai orang yang mencoba mengamankan Loli dengan tulus loh. Dia bukan ada hubungan hukum dengan Loli. Dia juga tidak kuasa hukum Loli, ya. Nah, tapi karena Loli minta perlindungan kepada dia, daripada mana tahu benar Loli mau bunuh diri, kan misal kita. Nah, daripada seperti itu, Rasman mencoba merangkul Loli, membuat Loli nyaman. Nah, kita sama tahu, mulai dari lari dari rumah aman, Loli nggak boleh istri Rasman itu lepas dari tangannya. Bu, jangan tinggalkan saya, Bu. Saya tolong saya, Bu. Tolong saya, Bu. Saya bingung, Bu. Saya stres, Bu. Saya bingung, tolong saya, Bu. Saya aja yang dengar berlinang air mata lihat keadaan Loli. Ya. Tapi apakah kita larut dengan peristiwa Loli? Tidak. Loli harus diberikan pendidikan juga. Diberikan juga pengertian. Oh, Loli dibela-bela, kemudian si ibunya disalah-salahkan. Tidak juga. Ya, tidak juga sempurna itu salah dari Loli atau salah dari ibunya. Qadarullahnya, ini ujian Tuhan. Termasuk tangan Tuhan dalam persoalan ini. Diuji seorang ibu rumah tangga. Diuji seorang anak terhadap ibunya. Sehingga terjadi hal yang sampai umbar aib. Sampai menjadi konsumsi publik. Ini luar biasa. Ini termasuk dalam ujian Tuhan. Ya, baik kepada Loli maupun kepada Nikita Mirzani. Nikita Mirzani jangan bangga. Rasman. Kodok pura-pura, maksud lu apa? Tunggu balasan Tuhan ya. Kalau lu hina-hina orang, tunggu ya. Percayalah mulut saya ini ya. Seperti kemarin itu. Apa yang saya sampaikan, kejadian loh. Ya, kenapa? Orang yang
Tulus dizolimi, dampaknya ke kamu. Jangan ada penyesalan. Ya Nikmir, kamu sudah banyak mencari persoalan, masalah-masalah. Ya, selesaikan masalah itu. Ya, selesaikan masalah. Sekarang yang paling penting dan utama, bagaimana kamu berdamai dengan anakmu. Tunjukkan pada dunia, tunjukkan pada Tuhan bahwa kamu benar menerima titipan Allah itu dengan betul-betul menghargai Allah. Karena anak itu adalah titipan dari Dia. Kau harus pertanggungjawabkan itu. Bicara titipan Rosi, kan ada rencana keluarga dari Rahman itu, pertama istrinya Rahman sudah menyiapkan tempat istirahat atau rumah atau kamar sendiri. Sayangnya nggak tidur dan akhirnya dialihkan. Ya, sebenarnya kalaupun dibawa ke rumah Bang Rasman itu juga tidak tepat. Tapi dengan spontan, Bang Rasman ini tulus, ya, bingung, ya. Kalau memang Loli menangis terus, dan kenapa Rasman buat statement ambil anak menjadi anak asuh atau anak angkat, itu juga nggak gampang, ya. Mungkin dengan statement segitu terpancing sini kita Mirzani untuk baikan dengan anaknya atau keluarganya. Malu nggak jika anak kita diambil oleh orang lain seolah-olah anak terlantar, padahal mengumbar-umbar saya orang kaya, saya cantik, saya hebat, ya kan? Diumbar. Nah, sekarang dengan niat baik dan tulus, Rasman dan istrinya mau mengurus Loli sampai 4 bulan. Kemudian terserah Loli. Kita juga yakin dan percaya, saya sampaikan sama Bang Rasman, Bang, membantu Loli ini jangan sampai merugikan kita. Jangan sampai kita terhina oleh netizen. Kenapa Bang? Sedangkan ibunya aja dia berani lawan. Apalagi abang yang baru beberapa bulan, kita nggak tahu juga apa sebenarnya dalam pemikiran Loli, psikis Loli itu seperti apa, ya? Nah di sini kami tidak membenarkan Loli karena menganggap pansos bela-bela Loli sih tidak, ya. Dan kita secara Islam tidak boleh juga begitu. Nah sekarang kalau memang Nikita Mirzani sudah bisa berdamai dengan anaknya, kita sujud syukur. Ya, saya pribadi, demi Allah, saya doakan peristiwa ini jangan mempermalukan. Kenapa? Ini contoh bagi saya, supaya saya, anak saya, jangan begitu ke saya. Saya takut anak saya juga melawan saya. Hidup kita ini untuk anak, berjuang untuk anak. Saya tahu perasaan Nikita Mirzani, tapi Nikita Mirzani terlalu egois, diumbar, ya. Nah sehingga anak melawan itu karena anak ini labil, ya. Kenapa dia bisa orang yang baru dikenalnya dia nyaman? Mustahil sebenarnya kan. Dia nggak tahu siapa Rasman, siapa Bu Ade Suryani, tapi dia saat ini nyaman karena mendapatkan perlindungan. Nah, Rasman kan tidak egois. Kalau kalian berdamai, dia juga bersyukur. Ade Suryani juga itu. Statement mereka, suami istri begitu. Jadi jangan kita salah paham dalam persoalan ini. Namun, kita berdoa semoga Loli dan ibunya berdamai. Semoga Loli dan ibunya bisa baik-baik saja. Kita berdoa semoga Fadel juga lepas dari tuntutan hukum, dari peristiwa yang memalukan, peristiwa yang menghebohkan, peristiwa yang menguras tenaga dan pikiran. Namun ingat, Nikita Mirzani tidak lepas dari tuntutan hukum dari Rasman karena sudah melakukan pemukulan sehingga berdarah dan melukai Rasman dan melukai pipi istrinya. Ada visum loh. Nah ini yang harus kita fokus proses persoalan tentang tidak menghargai kantor polisi itu di Polres, tidak menghargai kita sebagai lawyer yang berlaku bertindak officium nobile, itu perbuatan yang sangat mulia ya di mata hukum, yaitu kita sebagai pengacara. Kok kita pula pengacara yang membela, kok itu pula yang diserang, kok itu pula yang dihina? Kan anakmu tidak dilarikan preman, dan anakmu tidak dibawa ke tempat yang mesum. Anakmu dilarikan oleh seorang pengacara yang tahu moral dan etika.
dan anakmu dibawa ke tempat yang tepat, yaitu ke Polres. Karena kebetulan perkaranya di Polres. Itu harus kau pikirkan. Ini juga minta kepada pihak Polres untuk proses ini secara benar dan baik. Nah, untuk itu proses hukum padel, proses penganiayaan terhadap Rasman, penghinaan, caci maki yang luar biasa. Namun semua bisa terurai dengan baik. Ayo kita duduk sama. Ayo kita duduk sama. Lebih indah silaturahmi. Katanya hari ini datang seorang malaikat kepada sahabat Rasul. Malaikat maut datang mencabut. Sebelum dia meninggal, dia datangi, berkunjung dia ke rumah tetangganya, sehingga tertunda ajalnya. Nah, itu adalah satu contoh yang baik. Kenapa kita berseteru terus-menerus yang tidak ada persoalan, masalahnya nggak jelas? Mari kita berdamai, duduk sama. Nikita Mirzani, kau minta maaf ya. Pertama sama adikku, Adik Suryani, dan sama Rasman. Close peristiwa ini. Selesai. Banyak masalah yang harus kita selesaikan. Mari kita bertobat, mari kita semua, baik saya mau siapapun, berdoa untuk lebih baik kita ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam sore hari ini. Semoga Allah mendengar, semoga malaikat tahu dan menyampaikan kepada Allah bahwa niat-niat baik umatnya akan diridhoi dan direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.